Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Oktavia. Saya mengikuti program pendidikan profesi guru Universitas Wisnuwardana Malang tahun 2023 angkatan kedua dengan nomor NIM 230410730. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya? Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina Ivan Hidayatullah, Muhammad David, Muhammad Irfan, Nabila Cynthia Agustiani, Risa Aulia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, guru mengingatkan kembali dengan materi yang minggu lalu sebelumnya. Apa ada yang ingat dengan materi yang minggu lalu? Alivia, coba tentang apa pembelajaran kita minggu lalu? Berarti tentang materi konstitusi, yaitu tentang UUD RI tahun 1945, tentang unit 2 yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini guru tampilkan, ya, coba diperhatikan di layarnya, yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita menganalisis norma, kemudian dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dari unit 3 hubungan erat Pancasila dan UUD RI tahun 1945, membuat kesepakatan bersama produk dan hierarki perundang-undangan, kemudian produk dan hierarki perundang-undangan, hubungan antar perundangan, dan menganalisis produk perundang-undangan. Yang fokus kita pelajari adalah sekarang tentang unit 2, yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pengertian norma. Norma secara umum di sini adalah sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma itu diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jenis-jenis norma di sini ada 4. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Nah, di poin khusus yang nomor 3, norma kesopanan itu disebut juga dengan norma
video ya. Coba buku paketnya, sebelum guru putarkan videonya, buku paket kalian itu dibuka di halaman 77. Dibuka ya. Di situ ada bacaan tentang materi pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian baca di paket halaman 77 itu sebentar saja, kemudian ada 5 menit kalian baca tentang pengenalan norma tersebut, lalu kalian tulis kata kunci atau kata yang dianggap kalian itu penting. Kalian catat di buku catatannya apa saja yang dianggap kalian penting di dalam bacaan itu, seperti kata kunci ya. Mengerti? Mengerti anak-anak? Terus selanjutnya kita lihat video ini ya untuk materi pembelajarannya. Materi yang berhubungan dengan norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan atau sosial, dan norma hukum. Kalian simak video di depan itu. Nanti ada kaitannya dengan tugas berikutnya yang akan kalian kerjakan bersama kelompok ya. Dicermati anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kita mulai pelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Ivan, pimpin dulu berdoanya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah sama siapa? Marah sama bapaknya? Udah pulang aja. Iya, iya, gak usah pulang. Kamu ke kosnya? Di sana. Mana di sana? Iya. Iya, nanti om anterin. Nggak mau, takut, saya takut. Sama siapa? Takut, maaf. Iya, iya, iya. Udah. Iya, iya, iya. Nggak mau, Ina. Mari sama matanya. Takut. Maaf. Jangan takut, sedih. Iya, iya, iya. Nggak mau, saya. Marah sama siapa? Udah. Marah sama bapaknya? Udah pulang aja. Iya, iya, gak usah pulang. Kamu ke kosnya? Mana di sana? Iya, nanti om anterin. Nggak mau, takut, saya takut. Sama siapa? Takut, maaf. Iya, iya, iya. Udah. Iya, iya, sekali. Nggak mau, Ina. Mari sama matanya. Takut. Lalu yang ketiga, Got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you.
Sementara itu pemirsa, pasangan muda-mudi di bawah umur kepergok warga hendak berbuat mesum di dalam kamar mandi masjid. Warga yang kesal dengan kedua bocah yang berupaya kabur dan melawan saat hendak ditangkap, akhirnya mengaraknya keliling desa. Inilah rekaman video amatir seorang penjaga masjid yang dibantu warga menarik keluar dua bocah yang hendak berbuat mesum di dalam toilet. Seorang bocah yang keluar terlebih dulu langsung diamankan warga. Sementara itu, pacarnya yang hendak diamankan justru berupaya kabur dan melakukan perlawanan. Karena kesal dan jengkel, warga kemudian menelanjangi bocah laki-laki dan kemudian mengaraknya mengelilingi desa. Kedua bocah yang masih duduk di bangku SMP ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Keluarga kedua bocah yang mendapat laporan langsung mendatangi Polsek Gabus Grobogan. Menurut kepolisian, kedua pelaku tetap akan diproses meski mereka masih di bawah umur. Mereka kemudian dibawa dan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keempat jenis norma ya. Setelah kalian melihat video tampilan di depan tadi, kita akan mulai mengerjakan tugas yang hari ini yang akan kalian kerjakan ya. Jadi pertama guru akan menentukan kelompok. Jadi terbagi menjadi 4 kelompok ya. Mana ada kelompok 1, guru bagi menurut jenis normanya ya. Kelompok 1 yaitu norma agama. Nabila, kemudian Alvina, ya, Faril, Salman dan Ivan. Jadi ada kelompok yang 5 dan ada yang sebagian 1 ya, karena tidak masuk. Kelompok 2 di sini norma kesusilaan. Bisa Lina, Erwin, Irfan, 4 ya. Kemudian kelompok 3 yaitu norma kesopanan atau yang disebut dengan sosial. Dela, Wahyuni, Cynthia, Alivia, dan Luti. Kelompok terakhir, kelompok K, yaitu norma hukum. Dani, Muiz, David, Fatan, dan Dino. Sepakat ini anak-anak kelompoknya? Jadi ada yang perempuan semuanya gugur di bloknya karena
posisi tempat ya posisinya sudah. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sana, biasanya di belakang. Hati-hati dari tinggal muter aja ya. 1, 2, 3, 4. Tugas kalian dengan kelompoknya adalah menganalisis tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi ada 4 norma terbentuk jadi 4 kelompok. Kalian menganalisis tentang norma tersebut. Ya. Nabila kebagian norma apa? Agama. Lisa? Kesusilaan. Dela? Sosial atau kesopanan. 4 norma hukum. Yang bagian cowok-cowok satu grup itu norma hukum. Nah, jadi kayak tadi di videonya norma hukum itu yang anak kecil naik sepeda pakai peci dengan nangis. Sampai di sini dengan tugasnya kalian apa ada yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan tugasnya? Ngerti sudah? Ya, dikerjakan dulu ya. Diskusi berkelompok. Kemudian jangan lupa yang tadi membaca sebentar itu kalian tulis kata kunci yang dianggap kalian penting. Kata kunci apa? Kalian catat di buku catatan.
tidak mengolok-olok agama lain. 7. Menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antar perbedaan agama. Apa ada pertanyaan? Pada pertanyaan kelompok 4 ya. Jelaskan maksud dari norma agama bersifat umum dan dunia universal. Maksud dari Norma agama bersifat umum dan menduniai universal. dari kelompok 4 sampai kelompok 1. Maksud dari norma agama bersifat umum dan menduniai universal adalah norma agama berlaku selama manusia hidup di dunia. Sedangkan norma agama bersifat universal adalah norma agama berlaku bagi setiap manusia yang beragama. Jadi di sini tentang kelompok 1 adalah norma agama, di mana kesimpulannya apa itu? Merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangannya serta petunjuk atau anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Ya, sebagai petunjuk hidup manusia tentang kebenaran. Itu tentang norma agama, yaitu berasal dari Tuhan. Ya, sebagai pedoman hidup kita, kuncinya untuk melakukan kebenaran. Sampai di sini untuk norma agama, yang lainnya
seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kesusilaan di situ adalah apa intinya tentang peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan perasaan atau batinnya itu yaitu norma kesusilaan. Diskusi kita untuk hari ini tentang jenis pengenalan norma yang ada di lingkungan kita. Ada 4, adalah tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan atau sosial, dan yang terakhir adalah norma hukum. Ya. Jadi kita itu diikat atau namanya diikat dengan yang namanya peraturan atau tatanan atau suatu aturan supaya kita dapat berkehidupan dengan baik. Mana yang bisa kita memilah mana perilaku yang baik dan juga yang buruk. Makanya kita dalam kehidupan bersosial kita tidak lupa dengan yang namanya ada aturan atau adat istiadat seperti itu ya. Setelah untuk kata kunci dari literasi apa sudah ada yang selesai itu kata kunci ya tadi dari membaca ya. Bukan kata PD-nya itu. Nah, jadi setelah pembelajaran ini selesai, kesimpulannya adalah norma itu diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, supaya ada interaksi antar manusia dapat berjalan baik, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong dalam kegiatan kebajikan dan menyayangi, sehingga dalam kehidupan kita itu bisa berjalan dengan indah, dengan toleransi yang sangat tinggi. Nah, jangan lupa tugas rumahnya ya, yang di LKPD itu diselesaikan di rumah minggu depan kita bahas ya. Nah, sampai di sini pembelajarannya bagaimana kalian mengerti dengan materi pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari? Apa merasa senang dengan video tadi itu yang ada nangis? Makanya itu contoh seperti kalian SMA yang naik sepeda, jangan lupa memakai helm seperti itu. Itu termasuk norma hukum. Kebanyakan yang sering anak laki-laki ini tidak dipatuhi ya, makanya kasih contoh seperti itu. Sampai di sini dulu. Apa ada pertanyaan?
biar kalian menjadi anak yang sukses ya. Amin. Nah, ketua kelasnya. Iya. Doa mulai. Berdoa besar dari sana.